Saya persilakan yang bertugas untuk doa pembukaan dan kita langsung deklarasi Pentakosta ketiga. Bu Aini. Masih mute. Masih mute. Oke. Haleluya, terima kasih sikira makasih karamarara Oh haleluya Bapa, syukur bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk sore hari yang indah ini ya Bapa. Kami bisa berkumpul kembali Tuhan melalui Zoom ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan ya Bapa. Oh terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kekal selama-lamanya Bapa. Bila kami pada sore ini datang kepada Engkau Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Bila kami selalu berkenan di hadapan Engkau. Kasih ya Tuhan, bila Engkau juga berkata di atas puji-pujian kami. Akan suatu mujizat ya Bapa dalam pujian ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan dan juga Tuhan, Kau urapi dia dengan luar biasa. Kau pakai dia dengan sungguh heran Tuhan, dengan zaman dan urapan dari Engkau. Apa yang keluar dari mulut bibirnya itu hanya berasal dari Engkau ya Bapa. Biar kami itu semakin dekat, semakin mengerti akan dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mari Engkau berkaryalah pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu terkasih, mari kita baca Pentakosta ketiga di rumah kita masing-masing. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita akan mulai memuji menyembah Tuhan.
Saya percaya semua kita on fire. Amin. Yang on fire lambaikan tangan. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Haleluya. Saya welcome untuk semua Bapak Ibu Saudara yang bergabung. Puji Tuhan, Ibu Mary, Pak Jamie, Bu Dwi, Bu Aan, Bu Juliana, Pak Dwi, Pak Dismas dan keluarga dari Samarinda, Bu King, puji Tuhan Bu Vivi dan Darren, haleluya. Puji Tuhan, Bu Juita, Bu Tri, Bu Leni, ya Pastor Dani, Bu Aini, Bu Nia, Pastor Jacqueline dan Nathan, Pak John, Abah, Dedi, Pak Daniel sekeluarga, Pak Wan Hasan, Pak Apul, wow, Dewanti, Grace Villa, William dan Bu Mona, haleluya, puji Tuhan. Dan semua yang lain, puji Tuhan. Kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Walaupun di mute saudara, di rumah masing-masing kita all out buat Tuhan. Amin. Silakan Karen. Dari terakhir, Allah akan mencurahkan rohnya atas semua orang. Tua, muda, laki, perempuan. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang yang merindukan. Karena itu barang siapa yang haus, kata Yesus, hendaklah dia minum. Tuhan Yesus curahkan roh atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari. Karena ada kebangkitan yang besar dengan sah hatimu. Karena ada pemulihan di negeri kami percaya Tuhan. Karena ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus disamakan. Nah, kita sama-sama tepuk tangan. Kami percaya Tuhan, Kau akan curahkan roh-Mu Tuhan, akan curahkan kuasa-Mu Tuhan. Percaya di Bible akan terjadi, kebangunan rohani akan terjadi. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan.
bagi kami. Kami percaya karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus, yang berseru kepada Yesus bisa. Bersama-sama berseru, yang berseru kepada Yesus disamakan. Kita sama-sama serukan haleluya. Dia datang di atas awan, ambil bersinar surya kebenaran. Kami nanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Unjuk bel dari bukit Sion bersama. Sekali lagi dia datang di atas awan. Rindukan Tuhan, Maranatha, kebenaran akan suara. Inilah unjuk bel dari bukit Sion bersama datang. Bersama-sama tepuk tangan. Percaya Tuhan, biarlah zaman Elia Tuhan, biarlah zaman Daud, inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan, nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman hamba-Mu, dan inilah zaman hamba-Mu. Musa kebenaran dipulihkan. Amin Tuhan. Dan ini zaman ujian cobaan, kegagalan dan kelaparan. Di belakang kita akan tetap berseru, nyatakanlah bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, ambil bersinar surya kebenaran akan suara. Inilah unjuk bel dari bukit Sion bersama dengan awan. Kami percaya ini adalah zaman Yeskiel Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Inilah zaman Yeskiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman restorasi Pondok Daud terjadi Tuhan. Dan inilah zaman Tuhan, besarlah dan menguning di dunia. Kamulah pekerja kebun anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, ambil bersinar surya kebenaran akan suara. Inilah unjuk bel dari bukit Sion bersama. Dia datang di atas awan, ambil bersinar. Persiapkan Tuhan, ini umat-Nya rasa. Inilah unjuk bel dari bukit. Bersama-sama besogalah Jehovah. Besogalah Jehovah, 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 besogalah Jehovah. Sekali lagi besogalah Jehovah, besogalah Jehovah, besogalah Jehovah, besogalah Jehovah. He comes riding on the clouds, shining like the sun, as the trumpets sound. Hear your voice, hear our jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Now behold, behold, He comes riding on the clouds, shining like the sun, as the trumpets call. Hear your voice, hear our jubilee. Out of Zion, hear salvation.
siapkan hati kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita masing-masing, tempat kita masing-masing. Roh Kudus ingin menjamah Engkau pada hari ini. Mari kita buka hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Datanglah Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama buka hati kita. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamah kami sekarang Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan sungguh-sungguh mari kita sama-sama nyanyikan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Roh Kudus, kami undang Kau Roh Kudus. Holy Spirit, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kita sama-sama buka
Tuhan setia, Kau janjikan menembus. Roh Kudus beri kuasa, urapan turun sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi, percaya pada hadirat hari ini Tuhan. Maka mencurahkan kuasa-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Mujizat terjadi. Waktu hadirat-Mu turun dan menjamah setiap kami, dimanapun kami berada. Di rumah, bahkan sedang ada di ranjang rumah sakit sekalipun. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi saat ini, sekarang ini. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan berdosa diampuni dengan bertobat. Seisi rumahmu diselamatkan. Dan pada akhir zaman waktu sangkakala berbunyi, kita terangkat di surga, nama kami tertulis di kitab kehidupan dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yang menikmati hadirat Tuhan, lambaikan tangan. Bapak Ibu Saudara, tadi itu kembaran saya ya. Jadi tadi itu yang kecil, adik saya kokonya. Biar kelihatan muda. Baik, oleh anugerah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan khusus dari hambanya, pendeta spesialis akhir zaman. Kalau zaman dulu banyak dokter spesialis. Zaman dulu kebanyakan pendeta dokter umum, jarang-jarang dokter spesialis. Sekarang kita bersyukur ada pendeta spesialis akhir zaman, tapi dihubungkan dengan Mesir. Mari kita berbahasa roh sama-sama, 1-2 menit, semua di-unmute. Karen, saya berikan co-host. Thank you. Mari kita buka tangan semua, kita bahasa roh sama-sama. Semua apa-apa. Sikara rama syandara patakara
Apa semua di-unmute. Semua di-unmute. Kurarababa sanda Puji-puji namamu Bapa, terpuji namamu Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Urapi Pastor Insinyur Dhani Krisna Supangat untuk sharing firman-Mu. Urapi juga kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Kami tahu tidak pernah ada yang kebetulan di Alkitab ini. Tidak pernah ada kebetulan di dalam Tuhan Yesus. Kami akan dibangkitkan roh kami, semangat kami untuk on fire bagi Yesus. Untuk menyelesaikan tugas dan amanat agung Tuhan buat kami. Dalam nama Yesus. Semua kau lawat, kau sembuhkan, kau pulihkan, dan kau lindungi, kau jagai dengan sempurna. Dalam nama Yesus. Amin. Pastor Dhani sekarang jam 16.32. Waktu Pastor Dhani kalau Tuhan izinkan 30 menit. Tepat sampai jam 17.00. Terima kasih Pastor Dhani, Tuhan berkati. Oke, baik. Ya, Shalom Elohim. Ya, saudara, kita masuk dalam ibadah sore ini, temanya tentang Mesir ya. Kenapa ambil Mesir? Ya, ini gambaran dunia, gambaran kehidupan manusia yang hidup di duniawi ya. Saya kan langsung pakai PowerPoint. Oke, sebentar. Saya buka dulu. Ya, sebentar. Ini ada. Ini semua udah disambut ya Pak Lindi? Ada yang baru masuk lagi jadi belum. Ada yang belum maksudnya. Izin Pak, 5 menit Pak Dhani ya, menyambut yang baru. Silakan Bu Indri yang baru. Baik, puji Tuhan. Sebentar Pak Dhani. Bu Yulana Pinkan udah disambut? Sudah, puji Tuhan. Ada Bu Adriana, shalom Bu Adriana. Puji Tuhan. Sarah dan Ibu Nina, haleluya. Wow, Grace dan Rina, shalom. Siska, shalom. Mori, haleluya. Grace, nah Mori, haleluya. Puji Tuhan. Yang lain kameranya ditutup. Shalom semua untuk Bu Jenny, Bu Lisa, C. Andui, Kriskiel, Irma, Bu Airin, dan keluarga. Shalom. Puji Tuhan. Kristina, Maria, Karen pastinya ya. Oke, kayaknya yang lain sudah. Oh, Leni dari Hong Kong. Cikingking sudah, Cikingking? Cikingking sudah, Pak. Cikingking sudah? Mana Pak Kongkong? Haleluya. Puji Tuhan. Dwi Susanto sudah? Sudah Dwi Susanto. Itu murid kesayangannya Pak Dhani itu. Shalom Bunita Edi. Bunita Edi, shalom. Bunita. Pak Daniel sekeluarga sekali lagi. Terima kasih Pak Dhani. Puji Tuhan. Silakan Pak Dhani, terima kasih. Oke, baik. Saya langsung masuk dulu ke. Baik. Maaf kalau agak berisik nih. Ini di belakang saya dikelilingin banyak masjid, banyak yang meninggal Bapak Ibu. Di belakang saya ini ada 8 yang COVID. Jadi semua masjid dari tadi
sembahyang mayat. Agak horor hari ini. Baik, puji Tuhan. Suara saya kedengaran ya Pak ya? Kedengeran, mantap. Jangan takut sama masjid, Pak. Lanjut. Ya, oke. Jadi kalau agak berisik minta maaf, ini juga kereta lewat, sirine terutama. Ambulans. Ya, saudara, saya dapat tema tentang berkemenangan dalam peperangan rohani di Mesir. Nah, ini kalau bicara peperangan rohani ini bukan peperangan rohani yang sekarang ini, tetapi dari awal ya. Nah, memang kita kebetulan minggu ini lagi tema tentang misi virtual ke Mesir, tapi saya langsung to the point ya. Jadi bicara Mesir ini bicara tentang gambaran duniawi. Bagaimana gambaran duniawi hidup di dunia ini. Zaman dahulu, ya, masa zaman purba, zaman tengah sampai zaman sekarang. Nah, saudara, kenapa Mesir menarik ya? Saya hitung di Alkitab ada hampir 300 kali kata Mesir. Jadi Mesir ini memang Tuhan ciptakan untuk suatu maksud yang istimewa. Kenapa? Yang pertama kali Allah menyatakan diri kepada umatnya itu di Mesir, ya, kepada ciptaannya. Pertama dia menampakkan diri kepada Musa dalam semak terbakar, lalu kedua dia menampakkan diri pada seluruh bangsa Israel. Dia mengucapkan 10 hukum Taurat dan Israel harus mengikutinya. Nah, Anda bisa baca di Keluaran 19, Keluaran 20. Tapi juga Mesir ada tempat pengungsian. Ya, tempat pengungsian ketika Abraham mengungsi dari kelaparan yang begitu dahsyat di Kanaan, minta bantuannya ke Mesir, kan Mesir ini nggak pernah kelaparan, ya, dia di tepi Sungai Nil yang sangat subur sekali. Nah, tetapi juga tempat keluarga kudus paling bawah nih, Yusuf, Maria, Yesus juga mengungsi menyelamatkan diri dari ancaman Herodes. Ya, pada waktu Herodes membunuh bayi-bayi, anak-anak, ya bukan bayi, anak ya, sudah anak ini. Nah, kemudian juga tempat Nabi Elia melarikan diri ke Sinai dari ancaman pembunuhan Isabel. Elia ini baru perkasa membunuh 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Tapi begitu ada tantangan Isabel membunuh, dia ketakutan, habis urapannya. Ya, jadi dia perlu nge-charge lagi. Nah, bayangkan dari Gunung Karmel ke Gunung Sinai itu hampir 1.500 km dari utara ke selatan. Di situ dia nge-charge lagi. Nah, tetapi di sini juga tempat sejarah bangsa Israel diperbudak, dan sebelum dia diperbudak, ini Yusuf jadi raja Mesir. Jadi bagaimana di kerajaan dunia ini orang pilihan Tuhan bisa memimpin. Bahkan jadi Tuhan bagi Fir'aun. Ya, Fir'aun ini gelar raja ya, Fir'aun banyak ya. Ada Tutankhamun, ada Amitohep, Hotep, dan banyak saudara. Ada kurang lebih 1000 Fir'aun itu karena dihitung dari jumlah piramid yang ada. Nah, tetapi disinilah setelah Yusuf anak kakak-kakaknya tinggal di Mesir, keenakan, zona nyaman, tidak kembali ke tanah Kanaan, malah ini beranak pinak seperti marmut banyak sekali ya. Dan akhirnya bangsa Mesir merasa terancam, dan akhirnya ditekan, diperbudak. Nah, kok bisa ya orang pilihan Tuhan diperbudak? Nah, inilah kebodohan. Ya, rupanya kalau ada di zona nyaman itu bisa diperbudak. Tapi kedua sebetulnya karena nubuatan Alkitab kepada Abraham ya, di Kejadian. Kita tidak buka ayatnya, nanti kita buka ayat-ayatnya. Oh, nggak apalah, kita buka dulu karena ini khotbah ya. Khotbah harus dimulai dari Alkitab dulu, Bapak Ibu. Nah, jadi memang kisahnya semua dimulai dari Alkitab. Jadi apa yang terjadi? Oh, sorry. Ini harusnya tadi sudah. Oke. 44. Ya, oke. Ya, di Kejadian 15, 13 sampai 14. Ya, nah saudara, Abraham tuh minta anak. Ya Tuhan, aku minta anak. Oke, kamu akan punya anak. Alhamdulillah. Tapi anakmu nanti buta. Anakmu nanti lumpuh. Nggak jadi deh punya anak. Dan gitu juga sekarang ini. Firman Tuhan pada Abraham, Kejadian 15 ayat 13. Ketahuilah sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Waduh, apa nggak kurang lama Tuhan? Ya, kamu akan punya keturunan. Oh, terima kasih. Tapi keturunanmu budak. Gimana saudara, lanjut? Nah, baca Alkitab itu harus tuntas. Tidak ada rancangan kecelakaan. Betul, diperbudak 400 tahun, dianiaya bahkan. Tetapi ayat 14-nya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar. Nah, jadi mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi keluar dari Mesir itu nanti kaya raya, saudara. Ya, sama dengan gini, nanti anak kamu buta lumpuh, ya, tapi umur 30 tahun sehat, bahkan umur 40 akan jadi presiden Indonesia.
gimana? Lanjut? Lanjut. Ya. Walaupun harus mungkin 30 tahun merawat anaknya dalam keadaan buta, lumpuh, dan sebagainya. Nah, itulah sejarah bangsa Israel. 400 tahun diperbudak di Mesir. Ya, kita tahu bangsanya bangsa Mesir. Nah, tetapi saudara, ternyata kita cerita Israel dulu, karena ini memang bicara Mesir, bicara banyak tentang Israel. Tetapi kenyataannya, ternyata mereka diperbudaknya tidak 400 tahun, tapi 430 tahun. Dalam Keluaran 12, ayat yang ke-40, dikatakan, ya, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun loh. Tadi kan Tuhan janji 400 tahun. Tuhan bilang akan 400 tahun diperbudak, dianiaya, dan di Mesir 400 tahun. Kok molor jadi 430 tahun? Nah, inilah Tuhannya orang Kristen, atau orang Israel tidak konsisten. Tapi bacanya sampai habis, saudara. Ya, sesudah 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Nah, jadi bagaimana bisa menang atas Mesir? Ya, ikuti firman Tuhan. Itu langkah pertama, saudara. Ya, dalam doa peperangan berkemenangan atas Mesir, atas dunia, ya ikutilah janji Tuhan, ikutilah rancangan Tuhan, ikutilah firman Tuhan. Dan firman Tuhan bagi bangsa Israel akhirnya selalu happy ending. Akhirnya happy ending. Mereka akan keluar dari Mesir kaya raya. Nah, kenapa 430 tahun? Kenapa nggak 400 tahun? 30 tahun adalah waktu yang diperlukan untuk keluar dari mental budak, jadi mental tentara. Keluarlah segala pasukan Tuhan. Yang keluar ini pasukan, saudara. Ya. Nah, sementara 400 tahun itu budak dianiaya. Dan dari mental budak, jadi mental tentara, itu butuh 30 tahun. Diupdate. Nah, demikian juga kita, saudara. Kita udah terima Yesus lahir baru. Ya, tetapi kita belum bisa jadi tentara Tuhan, kita harus diperlengkapi, dibekali. Ya, jadi langkah pertama tadi ikuti pesan Tuhan. Masa depan penuh harapan, Yesus datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kita menang atas Mesir, atas dunia ini, ya pegang janji Tuhan. Yesus memberikan hidup kekal. Kita terima Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Tapi yang kedua juga bukan cuma hidup kekal, tapi hidup yang berkelimpahan. Artinya berkelimpahan, ya makmur, ya. Nah, demikian juga Israel 400 tahun diperbudak, tapi setelah 400 tahun mereka keluar dari Mesir membawa kekayaan Mesir, harta benda Mesir, bawa emas, perak, segala macam dan seterusnya. Artinya, saudara, waktu kita keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, waktu kita diselamatkan, Tuhan bukan cuma menyelamatkan jiwa saja masuk surga, tapi Dia juga menyelamatkan kebutuhan fisik. Ya, untuk pergi ke tanah Kanaan sudah dibekali dengan harta benda Mesir yang kaya raya luar biasa. Nah, tetapi yang kedua, supaya Anda bisa keluar dari Mesir, Anda harus statusnya tentara pasukan Tuhan. Selama Anda mental budak, ya Anda tidak akan bisa keluar dari Mesir. Sementara Anda budak teraniaya berarti terkutuk, ya dikutuk terus, ya Anda tidak akan bisa keluar dari Mesir. Nah, kita sekarang pasukan Tuhan, tentara Tuhan, itulah yang keluar dari Mesir. Nah, jadi kalau belum digenapi janji Tuhan bahwa hidup berkelimpahan sebagainya, Anda masih diproses, masih dilatih untuk menjadi pasukan Tuhan untuk bisa keluar dari Mesir. Oke, yang kedua. Nah, berikutnya, saudara, saya kembali lagi ke gambar tadi. Saudara, saya tidak buat ininya, tidak buat PowerPoint-nya yang tadi dari Kejadian ya. Tapi catat aja Kejadian 15 ayat 13-14, Tuhan merancangkan memang Israel dianiaya, tetapi kemudian mereka akan keluar dari Mesir untuk harta benda yang banyak, diselamatkan dan hidup berkelimpahan. Tetapi butuh waktu 30 tahun untuk memindahkan dari mental budak menjadi mental tentara. Dan keluar dari Mesir, mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Ya, ini masih bisa dikupas. Nah, berikutnya, saudara, bangsa Mesir ini asalnya dari Misraim, keturunan Ham. Nah, jadi Kejadian 10 ayat 6, keturunan Ham, anak Nuh ialah Kush, Misraim atau Mesir, Put atau Libya dan Kanaan. Nah, jadi Misraim inilah Mesir, kalau Put itu Libya dan Kanaan, tanah Kanaan itu termasuk bangsa Filistin dan sebagainya. Nah, ini bangsa yang terkutuk, ya, karena pada waktu itu Ham melihat ayahnya Nuh ini telanjang bulat, mabok, tidak diapa-apakan, dia lapor kasih tahu ke Sem dan Yafet, itu bapak lagi mabok tuh. Nah, Sem, Ham, Yafet mundur ke belakang, dia tutupi aurat tubuh bapaknya yang telanjang. Begitu sadar, loh kenapa saya ditutup begini? Itu Ham ngasih tahu, papa telanjang, tapi kami tutup. Nah, dikutuklah si Ham ini. Maka bangsa
Misraim, Put ini terkutuk. Tetapi Mesir ini agak istimewa, saudara. Ya, di sini ada Misraim memperanakan bla 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 dan seterusnya. Karena dari semua bangsa yang ada di bumi ini, peradaban Mesir sangat tinggi. Ya, setelah Mesopotamia adalah Mesir. Nah, katanya terkutuk nih Ham. Tetapi kok Mesir ini kok bisa dia tidak terkutuk, ya? Karena dia ini dipilih Tuhan. Ya, dipilih Tuhan untuk, ya tadi Tuhan menampakkan diri ke Mesir, kemudian juga dipilih Tuhan tempat nanti Yusuf jadi raja Mesir. Jadi walaupun dia ada dalam garis keturunan kutuk, tetapi karena pilihan Tuhan dia jadi tidak terkutuk, bahkan unggul. Nah, poinnya buat kita, mungkin kita ada dalam garis keturunan terkutuk, nenek moyang kita menyembah berhala, kutuk turunan, tetapi karena kita dipilih dari segala bangsa, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, maka kita pindah dari kutuk kepada berkat. Dari kutuk kepada berkat. Nah, kita bangsa Indonesia ini mungkin terkutuk juga, banyak menyembah berhala, tapi kita sudah dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, maka seperti bangsa Mesir kuno yang peradabannya tinggi, maka kita juga anak-anak Tuhan, kita peradabannya tinggi, kita anak-anak raja, anak kerajaan Allah, ya, kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oke, nah ini poin-poin yang menarik, saudara, yang memang tidak saya kupas di sini di PowerPoint, tetapi tadi sudah kita lihat ya, walaupun Misraim ini anak Ham yang terkutuk seperti Put, Kanaan dan sebagainya, tetapi karena Mesir ini telah dirancang Tuhan untuk menjadi sekolahnya bagi Israel, bagi Yusuf dan tempat untuk berlindung, maka Mesir agak istimewa, mendapat keistimewaan. Kita juga begitu, kita yang tadinya orang terhilang, tidak diperhitungkan, ya kita adalah, dikatakan kemarin adalah pohon zaitun yang liar, tapi kita dicangkokkan dengan zaitun asli itu Israel, maka kita berhak atas janji-janji Abraham, berhak atas berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, itu cara kita menang atas Mesir juga karena kita dipilih. Nah, Mesir ini lahir besar juga dari Hagar. Ya, kenapa dia diberkati? Ya, kok ada perbedaan ya Mesir yang sekarang. Saudara, dikatakan di Kejadian 16 banyak sekali ayatnya ya. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, yang mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Nah, Hagar ini orang Mesir. Lalu Sarai mengambil Hagar, hamba orang Mesir itu, memberikan pada Abraham untuk jadi istrinya. Nah, jadi karena Sarai kagak punya anak, maka Hagar inilah diberikan pada Abraham untuk jadi istrinya. Nah, jadi dan Hagar melahirkan anak namanya Ismail. Nah, Ismail ini ada darah Abraham, darah Sem. Sem ini sangat diberkati ya. Nah, jadi Hagar walaupun Mesir, walaupun terkutuk ya, bangsa Mesir ini terkutuk, saudara, tapi karena dia kawin sama Abraham yang diberkati, maka keturunannya diberkati. Ismail ini jadi diberkati, saudara. Nah, Ismail inilah yang jadi bangsa Arab. Nah, maka Mesir dan Arab ini jadi agak menyatu ya, orang-orangnya beda dengan Mesir yang di Afrika yang kulit hitam ya, ini orangnya agak ganteng-ganteng, agak keren-keren gitu kira-kira. Nah, dikatakan pada waktu Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu main dengan anaknya Ishak, nah dia cemburu ya, jadi dia mengusir Hagar. Nah, inilah keturunan Ismail. Nah, panjang sekali, saudara. Ini saya tidak buat juga, tidak usah kita baca lagi. Dari situ ada turunan sampai toto ke Nabi Muhammad kalau yang versi Islam. Ya, dari Ismail sampai toto Nabi Muhammad ke bangsa Arab. Nah, diberkati juga Arab kaya raya dan berkembang agama Islam itu karena di bawah Abraham ya, ada berkat Abraham. Ya, bukan berarti agamanya diberkati, tetapi bangsanya ini, dan bangsa ini dengan agama itu tidak bisa pisah. Sama kayak Yahudi dengan Israel dan Yahudi itu nggak bisa pisah antara adat istiadat dan agama ya. Jadi ini agama dan adat istiadat melebur menjadi satu. Oke. Nah, sekarang kita lihat, saudara, bagaimana Mesir ini akhirnya dia akan menjadi bangsa yang diberkati ya. Saya langsung ke ayat 25. Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Ya, pada waktu itu Israel, Mesir, dan Asyur akan bersama-sama karena Asyur ini adalah anaknya Ketura, istri ketiga dari Abraham, dan Mesir ini adalah dari Hagar. Nah, jadi saudara, kita kalau peperangan rohani di Mesir mau merebut orang Mesir jadi anak Tuhan, itu pasti terjadi. Ya, karena Mesir itu adalah umat Tuhan juga akhirnya.
Ya tinggal nunggu waktunya. Yang penting orang-orang Mesir kita doakan, yang Kristennya berani menginjil, dan itu akan terjadi pertobatan. Dan demikian juga Syria ya akan datang pada Tuhan, dan terakhir Israel inilah yang menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan. Ini penggenapan yang sedang kita tunggu-tunggu, Yesaya 19 mulai ayat paling atas ya. Tuhan menghajar Mesir, tapi juga Tuhan menyembuhkannya, dan bangsa Mesir akan menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, saudara, Mesir ini sendiri ada di wilayah dua benua. Yang pertama, dia ada di benua Afrika yang terkutuk, diberkati karena Asia ini adalah Yafet. Nah, Yafet ini diberkati sama seperti Sem. Ya, Sem itu juga di Asia ini juga, karena awalnya juga dari Ur-Kasdim, dari daerah Irak, itu Mesopotamia, itu peradabannya tinggi. Nah, jadi antara kutuk dan berkat itu ya menyatu di sini. Nah, ini sih Gunung Sinai ya, tetapi terbelah oleh terusan Suez, jadi terpisah antara Afrika dan Asia. Oke. Nah, saudara, negara Mesir ini sangat diberkati karena adanya Sungai Nil, jadi sangat subur sekali. Tetapi akhirnya mereka mengandalkan kekuatan sendiri, jadi menyembah berhala, Amon-Ra dan sebagainya. Kekuatan iblis di sini sangat kuat sekali, kedagingan, keduniawian, dan kuasa-kuasa gelap ada di film-film horor tentang Mesir ya, tentang mumi misalnya. Nah, tetapi ini juga gambaran keluarnya dari perbudakan kepada kemerdekaan. Ya, jadi dari Mesir bangsa Israel keluar, kemudian melewati tanah pegunungan Sinai, dan masuklah ke tanah perjanjian di utara sini. Nah, jadi ini bicara tentang sejarah perjalanan manusia keluar dari Mesir, ya, keluar dari perbudakan, lalu nyebrang Laut Mati, ini baptisan Laut Mati. Kemudian di sini ada Mara. Nah, nanti saudara bisa ikuti perjalanan Israel secara lengkap, itu ada di doa pagi di hari Kamis pagi ataupun hari Sabtu besok tentang akhir zaman pemuridan jam 2. Nah, kita akan ikutin napak tilas yang sesungguhnya lengkap dengan foto-fotonya. Nah, tetapi yang menarik juga adalah perjalanan keluarga kudus ya, yaitu Yusuf, Maria, dan Yesus. Ketika disuruh pergi mengamankan diri dari Herodes ya, disuruh pergi. Jadi artinya ya Herodes jangan ditantang, jangan dilawan. Nah, itu Yesus sudah agak besar ya, sudah anak-anak. Maka muncullah orang-orang Majus. Dia membawa emas, mur, dan kemenyan. Untuk apa emas, mur, kemenyan? Untuk modal. Untuk melarikan diri ke Mesir itu butuh dana juga. Nah, emas ini dia bicara tentang keuangannya. Mur ini minyak buat pijet ya, pegel-pegel jalan kaki. Nah, minyak urut saudara untuk kesehatan. Dan kemenyan ini fragrance ya, wangi-wangian ya, juga untuk penyembahan, untuk doa ya, untuk ibadah ritual. Nah, jadi ini bicara tentang refreshment ya, kemenyan. Nah, perjalanannya cukup jauh, 3,5 tahun, melewati banyak tempat. Ada yang 3,5 minggu, 3,5 hari, ada yang 3 bulan ya, selama 3,5 tahun pindah-pindah. Dan di tempat mereka pindah-pindah ini diberkati Tuhan ya, muncul gereja-gereja yang banyak mujizat. Nah, salah satu gereja yang penuh mujizat adalah di Maadi ini. Nah, di Maadi inilah saudara ditemukan Alkitab mengambang yang ada tulisannya Yesaya 19 ayat 25. Oke, ini saya teruskan dulu. Saya cek waktunya. Oh, tinggal 6 menit lagi. Oke, bisa. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ini Yesus pernah ke Mesir, bahasanya gitu. Ya, merasakan aura Mesir, merasakan dunia Mesir. Jadi dia pernah menanggung dosa Mesir untuk Mesir ya. Jadi artinya ini simbolisnya bahwa sebelum dia di kayu salib, dia sudah menanggung dosa-dosa Mesir. Mesir sekali lagi gambaran dunia. Ya, menang atas Mesir, ya terima Yesus. Anda memiliki Yesus, Anda menang atas Mesir. Itu juga informasi khotbah hari ini. Nah, ini jumlah penduduk Mesir 100 juta, saya tidak bahas, tetapi kita lihat Kristennya berkembang, saudara. Pertama saya ke Mesir tahun 91 itu masih 6 jutaan. Nah, sekarang sudah 15 juta orang Kristen, ada perkembangan. Nah, kita sekarang masuk ke Sinai. Ya, inilah tempat pertama kali Tuhan menampakkan diri kepada umatnya. Di Sinai ini ada monasteri, yaitu biara, tempat orang-orang Kristen Ortodoks Yunani, ya, Ortodoks Yunani. Nah, di sini ada Kodeks Sinaiticus.
atau Alkitab kanonisasi, Alkitab yang hasil diurut dari Kejadian sampai Wahyu di Nisea tahun 300-an, yaitu kan Alkitab disusun ya urutannya jadi seperti sekarang. Nah, aslinya dibawa ke sini. Nah, di sini ada museum, ada perpustakaannya, maka dijaga ketat. Nah, di sini juga tempat di mana pernah semak terbakar. Ya, disinilah Musa jumpa Zipora istrinya. Ya, ada sumur Yitro. Inilah daerah Midian sebetulnya. Nah, jadi Musa naik ke atas sana ya, ke atas sana. Oke, untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini gambaran dari sepanjang banyak puncak di Sinai. Inilah puncak tertinggi namanya puncak Horeb. Ya, jadi ada gunung Horeb, puncak Horeb. Nah, kalau tadi dari apa namanya? Dari Monastri tadi naik ke atas ketemunya di sini Saudara. Ya, di Jalan Motong terus ke bawah. Nah, ini adalah Elia Basin. Di sini ada tempat untuk memperingati Nabi Elia. Ya, semacam altar gitu. Ya, ada gereja juga di sini untuk Nabi Elia. Nah, dari sini ke kiri kita terus naik ke atas nih. Naik ke atas ya sampai kita ke puncak. Nah, inilah puncaknya. Di ketinggian 2.500 meter di atas muka laut. Nah, di sini Musa menerima 10 hukum Taurat ya. Disinilah tempat hari raya Pentakosta tanggal 6 bulan Sivan, hari raya Safuot. Hari raya Pentakosta itu adalah hari merayakan menerima Taurat. Nah, tetapi kemudian turun ke bawah, Musa marah karena bangsa Israel menyembah berhala, dilempar itu batu, pecah, balik lagi ke atas, terima duplikatnya. Nah, inilah tempat gereja dan ini masjid, tempat Musa berjumpa dengan Tuhan. Oke, di sinilah perjumpaan. Ya, jadi inilah gunung perjumpaan, makanya Elia juga di sini pergi ke Horeb untuk berjumpa dengan Tuhan. Pemandangannya luar biasa. Di sini adalah pegunungan. Jadi pegunungan Sinai, ya, pegunungan Sinai, puncak Horeb. Oke. Nah, sekarang kita melihat Mesir sendiri, dia terkutuk ya karena dia juga menyembah dewa-dewa. Amon-Ra, dewa matahari, dewa kematian. Nah, tapi kemudian setelah abad ke-7, Arab dan Islam masuk, maka akhirnya menguasai seluruh negeri, maka jadilah bangsanya jadi bangsa Arab dan beragama Islam. Nah, di sini Saudara bicara tentang dunia, ini dikuasai oleh iblis ya. Ketika perang di surga, iblis dibuang ke bumi. Dan dia menguasai bumi dan membuat tempat-tempat penyembahan berhala, dan salah satu penyembahan berhala yang terbesar di muka bumi itu ada di Mesir. Ini di Karnak, di Luxor. Ini adalah Sphinx. Ya, Sphinx ini adalah hewan berbadan manusia berbadan hewan. Nah, ini tempat penyembahan berhala, menyembah Amon-Ra, dewa-dewa asing, dewa-dewa ya setan-setan lah sini ya. Nah, ini menjadi inspirasi banyak organisasi-organisasi kebatinan di dunia yang menggunakan ritual-ritual penyembahan berhala ini dari Mesir. Nah, salah satunya ritual terhadap obelisk. Nah, kalau ini sekarang kita betul-betul hadapan dengan setan aslinya, Saudara. Kalau tadi gambaran Alkitabnya bagaimana Tuhan bisa membawa kita menang atas Mesir, tetapi kalau sekarang ini kekuatan roh Mesirnya ini pengaruh atas dunia. Ini salah satunya adalah obelisk, yaitu tugu pemujaan dewa Tamus. Tamus ini anaknya Semiramis yang kawin dengan anaknya Nimrod. Jadi Nimrod ini anaknya Semiramis, tapi dikawinin, terus Nimrodnya mati, lahirlah Tamus, jadi dianggap reinkarnasi. Nah, reinkarnasi Tamus ini alat vital sebetulnya, alat vitalnya Tamus, jadi dipuja-puja. Inilah penyembahan berhala yang herannya obelisk ini dipasang di Inggris, di Prancis, di Vatikan, di Amerika. Ada apa? Nah, inilah kekuatan spiritual di balik spirit Mesir. Nah, di sini adalah di Washington DC, ini di Istanbul, ya. Nah, ini di Vatikan, di pusat agama Katolik, kok ada obelisk juga. Nah, inilah iblis menyamar, iblis masuk ke berbagai budaya dan spiritualitas. Nah, ini yang memang fakta yang kita harus hadapi, Saudara. Jadi kalau kita hadapi sekarang duniawi ini banyak unsur-unsur pengaruh dari Mesir. Nah, bagaimana memenangkannya? Ya, Roh Kudus dalam diri kita, dari roh dunia, kita perang rohani. Ya, ini obelisk yang di Vatikan, dan ternyata ada juga obelisk di Jakarta. Ya, ini tugu peringatan kemerdekaan. Bentuknya seperti ini. Apa bedanya Pak dengan Monas? Kalau Monas itu lingga yoni, ya lingga. Jadi atasnya memang tidak berbentuk pensil, tapi ke bawah ini untuk numbuk padi. Ini alat vital laki dan alat vital perempuan, ya, lingga yoni. Oke. Sama penyembahan berhala. Nah, salah satu yang kuat pengaruhnya adalah mata ini ya, mata Osiris, disebut mata Lucifer. Banyak
oleh-oleh dari Timur Tengah itu ada mata biru ini, ya. Nah, ini menjadi inspirasi untuk membangun kota-kota juga, karena di sini ada Freemason, Mason ini batu, Free pembuat batu, pembuat kota, pembuat bangunan. Ini juga dibawa bayang-bayang spiritualitas Mesir. Gimana di Jakarta ini ada Bundaran HI, bentuknya seperti mata Osiris nih ya, mata Osiris ini. Dan kalau satu mata ini seperti mata uang $1 juga, di mana juga kota-kota itu dibangun dengan lambang-lambang berhala seperti ini yang di Menteng. Ya ini kok jalan Imam Bonjol, atasnya ini adalah gedung Bappenas, ini adalah kuil Freemason, belakangnya adalah Masjid Sunda Kelapa. Nah, di sini kalau disambung menyambung jadi kepala kambing. Nah, inilah kekuatan spiritualis daripada Mesir. Ya, ini yang pengaruh dunia. Nah, waktu saya habis, tapi boleh saya 5 menit lagi ya untuk menutup bagaimana sekarang orang-orang Kristen di Mesir ambil alih situasi. Kalau tadinya orang pilihan Tuhan yaitu Israel ya menang atas Mesir, keluar dari Mesir, satu mengenapi firman Tuhan karena sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa akhirnya Israel ini akan dapat tanah Kanaan. Tidak lama dia diperbudak 400 tahun dan 430 tahun setelah jadi tentara, membawa harta benda yang banyak. Jadi yang kedua, keluar dari Mesir juga kita diselamatkan juga akan hidup berkelimpahan, janji Tuhan. Tapi yang ketiga juga ya artinya Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya ya, segala sesuatunya. Dan Mesir ini juga akhirnya akan kebangunan rohani, dia akan bangsa pilihan Tuhan, akan penuh pertobatan. Tetapi memang di satu sisi Mesir ini juga gambaran kekuasaan iblis, dunia dan iblis, pengaruhnya atas bangsa-bangsa di muka bumi cukup kuat. Nah itu yang kita diperangin oleh nanti berbagai menara doa di tiap kota itu pasti ada unsur-unsur Mesirnya. Nah tetapi kita sekarang belajar dari segi Kristennya. Bagaimana kekristenan ini dulu juga pernah 90% Mesir itu Kristen semua. Ya, sampai ini sekarang tinggal 10%. Ya, tinggal 6%. Ya, sekarang udah 15%. Nah, di sana dikenal dengan Kristen Koptik. Nah, Kristen ini setelah dari Yerusalem berkembang ke Turki. Di Turki, di Istanbul, di selatan Istanbul itu, maaf ada kereta lewat. Di selatan Istanbul itu ada kota namanya Nisea. Nah, di Nisea ini dilakukan rapat sidang sinode lah untuk menentukan urutan kitab suci, dan kedua juga untuk liturgi-liturgi ya, pengakuan iman rasuli dan sebagainya. Dalam perjalanannya kemudian pecah dua ya, ada Ortodoks Barat, Ortodoks Timur. Nah, Barat ini jadi Katolik di Vatikan, yang Timur, nah Istanbul ini akhirnya pecah jadi Ortodoks Rusia, Ortodoks Yunani, Ortodoks Turki sendiri, dan Ortodoks Syria. Nah, dalam perjalanannya ternyata dari sana masuklah ke Mesir, ke Alexandria. Nah, di Alexandria ini ada Rasul Markus yang mulai memberitakan Injil. Ini kota yang modern juga, kota yang sangat indah di tepi Laut Tengah, ya terkenal dengan perpustakaannya yang sekarang modern. Ini ada 30 juta judul. Ya ini kota Mediterranean udah kayak Eropa, saudara. Itulah Mesir. Nah, jadi berkembang, tapi akhirnya Rasul Markus dibunuh. Lawannya dulu adalah Romawi. Kerajaan Romawi ini paganisme, jadi karena melawan penyembahan berhala, itu Kristen dianiaya. Ya. Nah, sampai akhirnya masuklah Islam abad ke-7, melalui perang dan tekanan penduduk Mesir berubah jadi berbahasa Arab. Ya. Lalu mereka cepat kan boleh kawin 4 orang. Jadi orang-orang Arab ini mengawini orang-orang Mesir, makanya jadi berubah. Tampilannya jadi seperti orang-orang Arab yang sekarang. Orang-orang Misraim, orang-orang yang suku Ham yang hitam-hitam ini menghilang makin lama. Nah, di seluruh negeri diislamkan, ya. Nah, sekali lagi saya mau katakan Arab dan agama ini jadi kayak budaya melebur, ya. Jadi sama kayak Yahudi dan agama Yahudi itu jadi budaya melebur. Nah, jadi di sini akhirnya tidak bisa dihindari seluruh Mesir diislamkan. Kristennya kemana? Ditekan, dianiaya, disiksa, jadi berkurang sendiri karena berat bayar pajak dan sebagainya. Nah, dalam perjalanannya ini dunia Arab itu benci banget dengan Kristen Mesir. Maka pada waktu ISIS berkuasa, yang pertama kali dipenggal kepalanya adalah Kristen Mesir atau Kristen Koptik. Ya, Koptik itu artinya Mesir asli, ya Koptik. Nah, jadi Kristen Koptik ya Kristen yang asli dari Mesir, pure. Ini adalah 21 orang, yang 8 orang saya cari fotonya belum dapat. Pertama kali 8 orang dulu ya, yang ada di Syria, kemudian 21 orang. Itu semua dari gereja Koptik. Nah, jadi mereka tidak pernah lepas dari
aniaya. Demikian juga bom meledak ya langsung di gereja-gereja Koptik ini, saudara. Dan itu banyak beritanya. Tetapi justru aniaya mendatangkan kebangunan rohani. Ya, setiap tekanan melahirkan lawatan. Jadi mereka hanya menjadikan semua gereja jadi menara doa. Mereka doa 24 jam. Sementara di Mesir sendiri pusat peradaban Islam atau pendidikan teologi Islam itu di Al-Azhar. Ya, dunia kiblatnya ke sini. Nah, cuma di sini toleran, ya toleran. Tapi lulusannya memang jadi radikal, ya seperti Indonesia juga, jadi fanatik. Oke. Nah, jadi saudara, banyak orang-orang yang belajar Islam justru ke Al-Azhar, bukan ke Mekah Madinah. Ya, ini juga unik. Ya, inilah. Jadi mereka kuat sekali. Nah, tetapi saudara, akhirnya saudara, saya tutup di sini. Apa yang membuat akhirnya kekristenan bisa mulai bergerak merangkak unggul? Di dalam aniaya tekanan, mereka mencari Tuhan dan Tuhan berkenan ditemui. Nah, sekali lagi saudara, khalifah Muslim selalu nantang leher potong, tebas leher. Nah, ini ada khalifah Al-Mu'iz Al-Mu'in, ya jumpa dengan Paus Abraham. Jadi Paus Abraham ini tadinya minta, tolonglah diizinkan kami Kristen tetap boleh lah tinggal di Mesir, karena kami kan dari dulu asli Mesir. Nah, minta juga untuk kantor pusat sinodenya diperluas. Khalifahnya ini bingung. Wah, nggak bisa kalau gratisan gini. Dia kumpulin orang-orang agama, termasuk dari orang Yahudi. Enaknya gimana ya? Nggak mau saya kasih gratis. Dia sih orang yang baik gitu. Maksudnya tidak terlalu keras dibanding khalifah lain. Pak, mereka punya ayat. Kalau punya iman sebiji sesawi, bisa pindahkan gunung. Udah, suruh buktikan aja. Ide yang bagus. Lalu Paus Abraham ditantang. Ini ada ayat, benar nggak kata Alkitab? Bingung. Ya, memang ini firman Tuhan. Kalau gitu, tolong lakukan. Bikin gunung pindah, gunung Mukatam, gunung bahan baku untuk piramid di Giza. Waduh, gimana caranya? Dikasih waktu 3,5 hari. Dikumpulkanlah semua orang Kristen, terancam saudara. Mereka puasa 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum. Mereka berdoa memohon pada Tuhan mujizat untuk gunung dipindahkan, dan gunungnya besar saudara. Ya, panjang gunungnya ini kurang lebih hampir 3 km. Dan ini ternyata terbang sejauh 4,2 km ya dari Giza ke Sobra. Nah, saudara, apa rahasianya? Ya, ketika mereka sedang berdoa, nah di sini Paus Abraham berjumpa malaikat. Karena Koptik ini dia separuh ke Katolik, separuh ke Ortodoks Timur. Jadi supaya dengan Katolik enak, dia bilang, oh ini jumpa Bunda Maria. Tapi supaya enak dengan yang Timur, yang cenderung ke Protestan, oh malaikat. Tapi kekuatan Katolik masih lebih kuat. Jadi kalau digambar-gambar jumpa Bunda Maria katanya. Tapi lepas dari itu, ada satu orang yang dipakai untuk mendoakan pemindahan gunung itu. Ya, namanya Saint Saman, ya Saint Simon. Nah, dia itu orang baik yang selalu memberi minum, tetapi dia juga ahli kulit, penyamak kulit, tinggal di Mesir. Nah, pada satu hari ada seorang wanita yang mau memperbaiki sepatunya, tapi dia nggak mau buka sepatunya. Udah, kamu jahit aja di sini. Ya, dia jahit, terus dia lihat pahanya, dia terangsang. Nah, dia ingat firman Tuhan, kalau matamu membuat engkau masuk neraka, tusuk. Dia langsung tusuk matanya. Jadi buta satu di sini. Nah, dia orang sangat beriman. Jadi waktu mereka udah mulai di hadapan gunung itu, mereka berdoa, Kyrie eleison 400 kali. Ya, Tuhan kemurahan-Mu, Tuhan kemurahan, itu doa orang Katolik sekarang ini. Dan apa yang terjadi? Begitu gunung berpindahlah, gunungnya lompat, lepas dari fondasi. Lalu yang kedua kali, Kyrie eleison, gunung pindah baru sekitar 1 km, tapi udah terbang luar biasa. Pas yang ketiga kali, Kyrie eleison pindah sejauh 4,2 km ke daerah Sobra yang sekarang adalah Old Cairo. Nah, saudara, inilah rahasia menang atas Mesir. Ya, doa puasa yang luar biasa. Jangan takut dengan aniaya, jangan takut dengan ancaman. Justru vitamin yang baik di badai, Raja Wali akan terbang tinggi. Dan kita lihat akhirnya inilah gunungnya saudara, sekarang indah dipahat ya, cerita-cerita Alkitab. Kalau Indonesia punya Borobudur dengan cerita Siddhartha Gautama, kalau di sini cerita Alkitab Yesus naik ke surga, ya di sini Yesus turun bersama orang kudusnya pada waktu kedatangannya. Di sini ada di atasnya ada 2 loh batu hukum Taurat, di sini ada pencurahan Roh Kudus. Ya, ini gambarnya banyak sebetulnya saudara, tapi ya inilah gambaran. Lalu di sini ada contoh Yusuf, Maria dan naik keledai pergi ke Mesir. Ya, jadi memang perjalanan Alkitab. Nah, ini gereja terbesar di dunia di dalam gua. Ya, sekali ibadah sekarang bisa 20.000 orang. Ya, dan mereka ini karismatik ya. Jadi pakai band, full band. Jadi kalau kita lihat dari sini, inilah gereja spektakuler, gereja yang dipindahkan
Bahkan untuk bangun gereja ini pun luar biasa, saudara. Ini pun mujizat sampai bisa terjadi seperti ini. Nah, saudara, kalau di Mesir bisa, di Mesir revival bisa terjadi, kebenaran rohani bisa, Indonesia lebih dahsyat. Ya, kalau orang-orang Mesir bisa kuat, bahkan bisa mengalami mujizat, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah di tempat ini pun pasti bisa. Nah, itulah firman Tuhan pada hari ini. 1 menit saja saya tutup. Bagaimana transformasi terjadi dimulai dari Arab Spring. Ya, ini presiden diturunkan, tapi yang terjadi malah Iwanul Muslim, Islam garis keras yang bangkit. Kalau di sini FPI, PKS, HTI, waduh, diberlakukan syariat Islam. Jangan khawatir, saudara, orang Mesir udah biasa dianiaya. Begitu ini diberlakukan, mereka bangkit, mereka berdoa, hanya tahan 1 tahun, presiden ini pun akhirnya diturunkan dan dipenjara. Ya. Dan rahasia kekuatan Kristen Koptik ini menghadapi Islam adalah mereka tetap taat pada pemimpin, mereka taat pada presiden, tapi di situ juga mereka melakukan doa puasa ritual yang dahsyat. Mereka kalau puasa sampai 40 hari, ya hanya makan roti saja. Waktu itu saya juga ada guide saya, itu selama 3 hari bersama saya hanya makan jam 6 sampai jam 6.30, hanya makan roti ya sama minum air selama 30-40 hari. Radikal sekali. Terpilihlah presiden yang dari Tuhan, ya, dia tetap Muslim, tetapi ini presiden yang membangun negara menjadi super modern. Inilah Jokowinya Mesir, dan yang luar biasa ini satu persatu orang-orang Kristen jadi pemimpin. Salah satunya adalah Manal Awal Mikhail, ini adalah wanita Kristen Koptik yang jadi gubernur. Ya, para menteri juga banyak anak-anak Tuhan. Jadi apa yang dulu tidak mungkin, Mesir tertindas, sekarang pembalikan keadaan. Mesir sedang mengalami transformasi, anak-anak Tuhan ambil alih situasi, mereka bukan jadi ekor, jadi kepala. Sekali lagi, kalau di Mesir bisa, Indonesia lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Maaf waktu saya lewat, Pak Tim. Ya, kita berdoa. Mari berdoa. Bapak Saudara, ya. Sebelum berdoa, ya. Saya ada materi ini, Pak Dani. Ya. Sebelum berdoa. Oke, silakan, Pak. Ternyata ada arti rohani dari Mesir ke Tanah Perjanjian. Ya. Harusnya dari Ramses langsung ke daerah Berseba lebih cepat, tapi lewat sini karena ada maksud Tuhan. Nah, minta penjelasan ini lalu Bapak berdoa. Setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu bertobat, yaitu keluar dari Mesir, iblis dan bala tentaranya bergerak cepat untuk mengacaukan seluruh aspek kehidupan kita dengan berbagai masalah. Lalu responnya orang Israel begini, Pak Dani. Di saat itu kita mulai mengeluh, ikut Tuhan Yesus keadaan kok tak bertambah baik, pandemi tidak selesai. Dari lockdown, PSBB, ketat diperketat, PSKM, namanya ganti-ganti. Nah, umat Israel mulai menyalahkan pemimpinnya, yaitu Musa, dan berani menyalahkan Tuhan. Mereka ngomong gini, Pak Dani. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Nggak sopan, Pak Dani. Apakah engkau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Jadi mereka pengen balik ke Mesir. Arti rohaninya apa, Pak Dani? Lalu tolong berdoa. Ya, tolong Pak ditayangkan lagi, Pak. Tadi petanya, Pak. Ditayangkan petanya tadi. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan janji Tuhan, nah ini silakan dibesarkan. Tuhan adalah Tuhan yang senang dengan proses, ya, tidak instan. Betul, kalau dari sini instan karena keluarga Kudus juga lewat pantai masuk ke Mesir cepat. Tetapi saudara, perjalanan Israel adalah perjalanan kita kehidupan orang Kristen. Anda bayangkan, masih di Mesir saja molor 30 tahun. Masih di Mesir itu molor 30 tahun karena masih mental budak. Masih mental budak. Nah, perlu 30 tahun untuk jadi tentara. Ya, jadi untuk jadi tentara mental. Nah, kalau dia budak, Musa bilang, "Ayo minta harta benda ke Mesir." Oke, begitu sampai serahkan emasmu, kurang ajar kamu nantang saya ya. Udah kata Musa, kamu akan ngasih. Enggak, besok saya akan cincang kamu, saya akan pecut kamu. Oh iya ya, ini kan bos kan. Ketakutan dia. Enggak jadi. Wah, semua balik ke Musa. Loh, kok kalian nggak bawa apa-apa? Diancam sih. Katanya, besok kita akan dicincang, akan ini. Enggak, ini janji Tuhan. Mereka akan memberi. Oh ya, nah perlu pelatihan, perlu dimuridkan dulu.
Nah, 30 tahun ada dimuridkan supaya tahu kehendak Tuhan dan tahu janji Tuhan, yakin bahwa Tuhan yang menyuruh, maka pada waktu mereka serahkan harta kalian. Oh, kamu berani ya sekarang ya? Oh, besok saya perang. Oh, besok jam 6 saya udah keluar dari Mesir. Ya udah sekarang juga. Oh, apa nggak cukup mati anak sulung kamu? Mau masuk mati anak sulung, anak kedua, anak ketiga, mau istri kamu mati. Berani kamu sekarang ya? Cepat serahkan. Oke, baik. Nah, itu saudara. Itu masih di Mesir 30 tahun dilatih. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah dari Mesir, untuk mendapatkan tanah perjanjian ini, saudara, maka perlu mengalami baptisan air. Nah, di sini masuk ke nyebrang Laut Merah itu, masuk ke air itu ke lambang baptisan. Dikubur masa lalunya, dikubur dosa Mesir, dapat ciptaan baru. Tapi sampai di sini belum selesai, ada marah nih, bukan marah emosi ya, marah, pahit, air. Pas dicium, waduh kok pahit. Nah, di situ ujian mulai gerutu. Tapi langsung dikasih kayu, airnya jadi manis. Wah, mereka minum, mereka tinggal di sini. Udah gitu lapar. Wah, habislah perbekalan dari sini udah habis nih. Ya, ini sebenarnya baru 3-4 hari ya, perjalanan seminggu lah. Di Elim langsung turun mana ya, turun mana dari surga. Nah, makan mana, tapi hari ke-6 nggak boleh ngambil, jadi hari ke-5 ngambil double porsi untuk hari Sabtu dan Minggu. Nah, tapi butuh daging. Nah, perbaikan gizi, turunlah burung puyuh. Nah, jadi saudara, di sini menggambarkan bagaimana urutan perkembangan ini untuk mengenal Tuhan. Itu arti rohaninya, Pak Tim. Jadi tidak boleh kembali ke Mesir, Pak ya? Oh, jangan BBM, Pak. BBM itu bolak-balik Mesir, Pak. Oh, BBM bolak-balik Mesir. Nah, jadi nggak boleh balik Mesir lagi. Nah, jadi, diaplikasikan ke zaman hari ini, pandemi, apa itu BBM, Pak? Ya, zaman sekarang ini jadi khawatir ya. Jadi hanya minta tolong dunia, ya artinya gini, di sini poinnya ini Pak, kenapa jadi harus perjalanan ke Sinai untuk mengenal Tuhan? Banyak orang Kristen, agamanya udah Kristen tapi belum jumpa Yesus. Ini contohnya Ayub. Ayub ini kehabisan segala macam. Nah, 42 pasal baru Ayub dapat kembali. Kenapa? Ayub 42 ayat yang kelima katakan, dulu kata orang, aku mendengar tentang engkau, katanya Tuhan hebat. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Aku berjumpa dengan Tuhan. Nah, setelah dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia mendoakan sahabat-sahabatnya, dan Tuhan mengembalikan 2 kali lipat segala kepunyaan yang hilang. Nah, jadi sebenarnya masalahnya adalah berapa banyak kita mengenal Tuhan. Itu, nah bangsa Israel ngeluh terus. Nah, sampai udah ketemu Tuhan pun di Gunung Sinai, ya udah lihat mujizat, nyebrang laut merah, udah dapat mana, udah perang lawan Amalek menang. Itu pas ujian udah masuk nih Pak, di Kades Barnea udah masuk Kanaan ini. Ini buktinya bener ada nih susu dan madu, tapi masih ada tapinya lagi. Orangnya raksasa, kota yang berkubu, bersungut-sungut. 10 orang sungut-sungut hanya Kaleb. Baik, berarti jangan BBM, Pak ya? Jangan BBM, jangan. Ayo kita berdoa. Silakan Pak Dhani berdoa. Kita buka tangan. Baik, mari kita angkat 2 tangan kita, saudara, dan kita mau berproses, kita mengenal Tuhan untuk menerima berkat Kanaan sempurna. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran hari ini Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menetapkan Mesir. Mesir memang dirancang untuk maksud Tuhan, maka Mesir pun akhirnya juga akan diberkati. Kami berdoa Tuhan, kalau kami masih ada roh-roh Mesir, masih ada jiwa-jiwa Mesir, kutuk-kutuk Mesir, kami tolak dalam nama Yesus, cabut semua dalam nama Yesus Kristus, paradigma Mesir, mindset Mesir, semua perilaku Mesir kami putuskan dalam nama Yesus, dan kami memandang Kanaan Tuhan, kami memandang tanah perjanjian. Yesus memberikan hidup lepas dari perbudakan, tapi juga hidup yang berkelimpahan. Kami terima kelimpahan. Ada kekayaan orang berdosa beralih pada orang benar. Ada kekayaan orang Mesir dititipkan pada kami, mampukan kami untuk mengelolanya. Tapi dalam perjalanan kami juga menuju tanah Kanaan, yang Tuhan mau adalah mengenal Tuhan lebih baik daripada segala korban-korban bakaran. Buat kami mengenal Tuhan sempurna, sehingga kami masuk tanah perjanjian, kami menikmati tanah perjanjian, dan kami tidak ikuti juga dosa-dosa suku-suku di tanah Kanaan, tetapi kami bawa Injil Kerajaan Surga, kami bawa Roh Kudus, sehingga kami menikmati berkat Kanaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Dhani. Semua angkat jempol, thank you Pastor Dhani. Baik, kita akan perjamuan kudus, siapkan roti saudara. Roti apa saja di rumah saudara. Juga boleh anggur, boleh teh, boleh air putih bahkan. Kita akan perjamuan kudus, karena ini minggu pertama. Mari kita angkat roti ini. Yesus berkata,
tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Waktu kau makan dan minum tubuh dan darahku, kau memiliki hidup yang kekal. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus memecah-mecahkan roti. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Mari kita jangan BBM, bolak-balik ke Mesir, balik-balik ke duniawi, tapi kita menuju ke tanah perjanjian, kehidupan kekal di surga. Ampuni dosa dan pelanggaran kami kalau kami kadang keras kepala, tegar tengkuk, menyalahkan pemimpin, bahkan menyalahkan Tuhan. Ampuni. Pandemi ini proses untuk kami boleh dibentuk seperti Kristus. Bukankah roti yang dipecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Yesus berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatan ini peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Ingat waktu minum jangan dihabiskan, sisakan dikit untuk kita oleskan ke kepala kita, dahi kita ya. Bukankah cawan kita minum adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Ambil tetesannya, oleskan ke dahi dalam nama Yesus. Titik darah Yesus nempel dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan tinggi ke surga. Pakai Pastor Dani lebih lagi. Terima kasih untuk orang-orang yang kau pilih hari ini boleh menikmati firman-Mu tentang peperangan rohani berkemenangan di Mesir. Kami tidak mau BBM, bolak-balik ke Mesir. Kami menuju tanah perjanjian surgawi. Angkat kedua tanganmu, taruh di kepalamu. Biarlah kau terima double portion anointing, diberkati dan jadi berkat, disembuhkan di alat kesembuhan, dipulihkan di alat memulihkan, sehingga engkau boleh sehat, bebas dari virus atau penyakit apapun. Untuk mengusung darah Kristus sampai rapture, engkau terus dipakai sampai akhir zaman. Dalam nama Yesus. Amin. Pastor Dani dan Pastor Indri, saya pamit, saya mau khotbah perjamuan di Jogja ya, pakai Zoom. Pamit semua ya teman-teman, sampai jumpa lagi. Thank you, Dari Mesir kita ke Mesir 2, Tuhan berkati, thank you. Thank you, puji Tuhan. Yang diberkati Silakan Pastor Indri. Haleluya, wow, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang pasti waktu Mesir masih ada dalam hidup kita, maka ada perkara-perkara yang kita tidak bisa maksimal buat Tuhan. Amin. Bangsa Israel, kenapa mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi mereka berputar-putar di padang gurun, adalah karena Mesir belum keluar dari hati mereka. Secara fisik mereka keluar dari Mesir, tetapi secara rohani Mesir itu masih ada dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka banyak mengalami proses-proses. Saya berdoa saudara menang dalam setiap proses-proses yang ada. Kalau Tuhan izinkan, kalau kita sadari bahwa itu adalah Mesir atau hal-hal kehidupan, hal-hal dunia, kita mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita rebut kemenangan gilang gemilang. Yang setuju lambaikan tangan, yang setuju kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Wow, puji Tuhan. Yes. Haleluya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Silakan Karen untuk pengumumannya. Puji Tuhan. Yes, Bapak Ibu, puji Tuhan, diberi kesempatan untuk menabur yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Silakan untuk saudara diberikan kesempatan, baik itu untuk persembahan, mungkin ucapan syukur, perpuluhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah pelihara hidup kami. Oh, kami bersyukur kami ada di minggu yang pertama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kami boleh mengembalikan perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Dan kami kalau hari ini juga kami diberi kesempatan menabur bagi pekerjaan-Mu. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang menabur. Berkati berlimpah-limpah. Kau membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan bagi setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Firman terang
bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara yang menabur dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang kita akan simak sama-sama. Next ya, Karen. Setiap hari ada penyembahan fajar jam 4 di EPT. Saya percaya lihat wajah-wajah saudara sudah banyak yang sudah ikut, dan yang belum, ayo mari ikut sama-sama. Kita mengalami lawatan Tuhan dan kita dipersiapkan jadi prayer warrior yang berdoa buat bangsa-bangsa. Next, hari Selasa kita akan masuk dalam Catch the Fire dengan tema Healing Miracle Service. Ya, bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan atau ada pokok-pokok doa dari saudara, kenalan kita yang membutuhkan mujizat kesembuhan, saudara boleh bergabung dengan ID yang ada. Dan saya percaya setiap kita akan mengalami lawatan Tuhan. Amin. Lanjut. Yes, oke. Doa misi virtual ke Mesir part 2. Jadi memang kita dari minggu lalu, Kamis lalu kita sedang bahas soal Mesir dan sedang dibukakan pokok-pokok peperangan rohani apa yang perlu didoakan. Bapak Ibu, hari Kamis besok tanggal 8 Juli sama seperti di EPT, Asus Tree Prayer Tower dengan password Unity, kita akan masuk dalam doa misi virtual ke Mesir yang kedua, ya. Haleluya. Lanjut. Dibuka KOM 200 bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ikut KOM 100 dan rindu untuk belajar lebih lanjut. Ada kelas pelayan Tuhan, The Servant, ya. Silakan Bapak Ibu bisa mendaftar ke nomor telepon yang ada atau ke Pastor John yang biasa saudara dapatkan share daripada informasi dan link kegiatan-kegiatan yang ada, ya. Kamis ini tanggal 8 Juli dimulai KOM 200. Lanjut. Hari Jumat kita akan masuk dalam Women Fellowship, ya, Anointed Women Fellowship. Mari semua yang wanita diundang untuk bergabung bersama-sama Jumat jam 2 siang. Kita sedang belajar untuk bagaimana tokoh-tokoh wanita Alkitab dan karakter-karakternya sehingga karakter kita makin serupa dengan Kristus. Semua yang wanita, mau dari oma-oma, dari yang single, dari yang ibu-ibu gitu ya. Pokoknya wanita bergabung bersama-sama. Haleluya. ID-nya bisa difoto ya saudara. Oke, lanjut yang berikut adalah Apostolic Army Equipping. Bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut selesai di Prophetic Army Training, kita mulai Jumat besok itu Apostolic Army Equipping Bapak Ibu ya. Hari Jumat 6 kali pertemuan. Jadi ini adalah melatih menjadi prajurit, pemazmur dan gembala bagi jiwa-jiwa seperti Daud. Jadi ada Pastor Hengki P5, ada Pastor Chris Silitonga, Pak Tim dan saya akan mengajar. Bagi saudara yang kemarin sudah ikut Prophetic Army Training, otomatis saudara langsung udah bisa menjadi peserta, nggak perlu daftar lagi ya. Tetapi yang baru silakan daftar, boleh scan barcode yang ada di sini ya, atau nomor telepon yang ada ya, untuk kita bisa mendaftar. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau punya sertifikat dari KUL pusat, bisa mendaftar juga ya. Jadi walaupun sudah Prophetic Army tapi mau dapatkan sertifikat dari pusat, silakan mendaftar karena ada biaya untuk e-book dan sertifikat dari pusat itu sebesar 25.000. Tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak mau mendapatkan sertifikat dari pusat, nggak apa-apa Bapak Ibu, materi pelajaran tetap akan dibagikan seperti Prophetic Army kemarin. Setiap minggu akan dibagikan sesuai dengan tema yang ada ya. Jadi nggak harus untuk mendaftar, hanya untuk yang benar-benar membutuhkan saja. Baik, lanjut. Sabtu kita kembali kepada akhir zaman, saudara. Ya, sebelumnya akan ada juga napak tilas siarah virtual, ya, bagian kedua jam 2. Lalu kemudian jam 3.30 lanjut dengan Akademi Akhir Zaman.
dengan materi. Lanjut, Karen. Materi yang ada. Nah, ini dia ya, kelas A7 ya Pastor Dani ya. Nah, pelajaran yang terakhir di modul A ya Pastor Dani. Thank you. Dan Sabtu depan 18.30 akan ada doa khusus untuk orang-orang yang sedang dalam terpapar isolasi mandiri ya, dan yang sedang membutuhkan dukungan doa, baik itu berbagai macam penyakit ya. Khusus Great Miracle hadir untuk memberikan ruang dan waktu mendoakan. Baik, thank you Karen. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Kita sudah mengakhiri ibadah yang ada. Mari sama-sama Saudara kita mau akhiri dengan doa penutup. Mari kita sama-sama buka mute-nya. Kita mau berbahasa roh sama-sama. Terima kasih buat ibadah kami sore ini Tuhan. Kami boleh belajar sesuatu tentang Mesir Tuhan. Kami mau pastikan setiap dari kami sudah bebas dari pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh Mesir. Hari ini kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjadikan setiap kami Tuhan, hati kami Tuhan seperti tanah yang subur, bukan tanah yang bermak duri. Karena kami mau tolak dalam nama Yesus, karena dengan kami keluar dari Mesir dan Mesir tidak ada lagi, hal dunia tidak ada lagi dalam hidup kami akan lebih lagi mengalami terobosan-terobosan dahsyat. Urapi anak-anakmu spesial, urapi Tuhan. Kalau hari-hari ini dalam prosesnya Tuhan sedang mau membuat hal dunia, hal Mesir itu keluar dari hati kami boleh merelakannya, kami boleh merelakannya, dan kami tahu Roh Kudus sudah mengurapi kami, dan kami mau bertindak dengan iman, merebut kemenangan gilang gemilang. Kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memampukan kami. Apa yang kami pelajari, apa yang kami terima sore ini, biar itu menjadi kekuatan buat kami. Angkat kedua belah tangan saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, pengurapan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Dia datang kembali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Kalau